Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Hilde Gunda Teva dengan NIM GT 161251115, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA Katolik Gabriel Wani Besar dengan materi besaran dan pengukuran. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, semua silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Baik, mohon absen dulu ya. Emilia Karmana Jabere, Hadir. Christian Novianus Nahak, Hadir. Geradus Paulus Nano. Hadir. Oke, baik, rupanya semua hadir ya ini hari. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, maka mari kita semua berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Semua berdiri. Dari Sabang Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik. Ibu mau bertanya, ada yang masih ingatkah materi sebelumnya? Tentang apa? tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Oke, baik, tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Ada berapa aspek dalam hakikat fisika? Ada 3. Yang pertama, Fisika sebagai produk. yang kedua, Fisika sebagai proses. yang ketiga. Fisika sebagai sifat. Oke, ada yang tahu tentang langkah-langkah metode ilmiah? Ada. Siapa? Yang pertama, Yang pertama observasi, yang kedua, pengurusan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat hipotesis, yang kelima eksperimen, yang keenam analisis data, dan dan yang yang terakhir ketujuh kesimpulan. kesimpulan. Oke, baik, terima kasih. Semoga materi selanjutnya kalian selalu mengingatnya ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya tentang pertanyaan pemantik. Masih ingatkah kalian tentang macam-macam besaran dan satuannya? Masih. Besaran pokok dan besaran turun. Besaran pokok itu ada berapa?
Turunan. Tujuh. Tujuh. Turunan. Apa itu? Panjang Masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah laser. Oke. Yang kedua itu bagaimana cara mengukur panjang tanpa menggunakan mister? Menggunakan jinggal tangan. Menggunakan jingkal jari. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik dapat membuat daftar tabel, nama besaran, nama alat ukur, dan cara mengukur serta satuan yang digunakan secara kelompok. Yang kedua itu peserta didik dapat menentukan nilai yang terbaca pada alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Yang ketiga itu peserta didik dapat menemukan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukurannya. Yang keempat itu peserta didik dapat mendiskusikan prinsip-prinsip pengukuran, cara menggunakan alat ukur, cara membaca skala, cara menuliskan hasil pengukuran. Sudah lihat tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat membuat kita melakukan pengukuran dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan teknik asesmen pada hari ini. Yang pertama itu asesmen sikap, yang kedua itu asesmen keterampilan, dan yang ketiga itu asesmen pengetahuan. Oke, Ibu akan menilai kalian itu asesmen sikap itu dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang kedua itu untuk asesmen keterampilannya itu Ibu menilai kalian pada saat berdiskusi kelompok dan presentasi kelompok. Yang ketiga itu untuk pengetahuannya itu Ibu menilai saat pretest dan post-test di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Sudah? Sudah. Oke. Ibu semua bawa HP? Bawa. Oke, baik. Semua mengeluarkan HP ya, supaya Ibu mau mengirimkan file pretestnya itu ke WA ya. Ibu kirim lewat grup WA kelas 10. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut pada materi. Oke, di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar yang tampil pada layar proyektor tersebut. Ya, amati gambar ini baik-baik. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Berapa? Ada jam. Ada Satuan. Oke, terus misal. Oke. Sesudah melihat gambar-gambar tersebut, apa yang ada dalam pikiran kalian? Bagaimana, Adel? Apa perbedaan antara pengukuran manual dan pengukuran dengan alat digital? Oke. Adel punya pertanyaannya itu apa perbedaannya pengukuran manual dan pengukuran dengan alat digital? buat Adel? Apa perbedaan antara pengukuran manual dan pengukuran dengan alat digital? Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Perbedaan pengukuran manual menggunakan skala dan pembacaan langsung, sedangkan pengukuran digital menampilkan hasil dalam bentuk angka pada layar. Oke, bisa ulang lagi buat supaya kawan-kawan dengar. Pengukuran manual
Perbedaan pengukuran manual menggunakan skala dan pembacaan langsung, sedangkan pengukuran digital menampilkan hasil dalam bentuk angka pada layar. Oke, kamu sudah dengar? Sudah. Oke, tadi yang dikatakan Ane itu pengukuran manual menggunakan skala dan pembacaan langsung, sedangkan pengukuran digital menampilkan hasil dalam bentuk angka layar. Oke, untuk memahami materi hari ini, Ibu akan menampilkan materinya ya. Yang pertama itu besaran dan turunan. Besaran pokok dan turunan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Contohnya itu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke. Satuannya itu panjangnya itu satuannya meter, massa satuannya itu kilogram, waktu itu satuannya sekon, suhu satuannya itu Kelvin, kuat arusnya itu satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya candela. Yang terakhir itu jumlah zat. Penjelasan materinya itu cukup sampai di sini. Sekarang Ibu membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Masih ingatkah kelompok yang sudah ditentukan? Masih. Silakan duduk menurut kelompok yang sudah dibagikan. Oke, sudah? Sudah. Sebelum mengerjakan soal LKPD tersebut, kita editing dulu ya. Berdiri semua dulu, berdiri. Supaya sama materi. Kemudian semua sudah. Buka. Burung ya. Sudah? Sudah. Siap ya? Berdiri dulu. Sudah? Ingat ya, permainannya itu ikuti apa yang dikatakan ibu guru. Sudah? Kuncinya itu ikuti apa yang dikatakan ibu guru. Sudah? Sudah. Permainannya itu bebek dan ayam ya. Ya. Oke. Kita mulai. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam ayam bebek. Ayam ayam bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ada berapa Oke, bebek? semua pintar. Sudah? Sudah, silakan lihat LKPD yang ibu sudah bagikan dan buka buku. Bukan di HP, bisa di internet, di buku cetak. Silakan buka HP, buka cetak itu untuk menemukan jawaban yang ada pada LKPD. Bab 1 ya, bab 2. Oke, sudah anak-anak. Baik, ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan supaya membacakan materi. Kelompok 1 mana? Oke, silakan maju. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, kelompok kami
untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur berbagai macam besaran panjang seperti ketebalan, diameter, atau jarak. Dalam dunia pengukuran, kita seringkali memerlukan alat ukur panjang untuk mengukur berbagai besaran seperti diameter, ketebalan, atau jarak. Terdapat banyak macam alat ukur panjang yang tersedia, mulai dari yang sederhana seperti meter, penggaris, atau mistar, hingga yang lebih canggih seperti jangka sorong atau mikrometer sekrum. Setiap jenis alat ukur panjang ini memiliki ketelitian dan kegunaannya masing-masing. Misalnya, jangka sorong memiliki hasil pengukuran tinggi, ketelitian yang tinggi, dan sering digunakan untuk mengukur diameter dengan akurat, sedangkan penggaris atau mistar lebih umum digunakan untuk mengukur panjang benda. Pada mikrometer sekrum merupakan alat ukur panjang baku yang memiliki ketelitian yang luar biasa dan digunakan dalam pengukuran yang memerlukan presisi tinggi, seperti mengukur ketebalan bahan yang sangat tipis. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Bagi kelompok yang akan bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Ada. Oke, silakan. Alat ukur panjang adalah jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alat ukur panjang adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur berbagai macam besaran panjang seperti ketebalan, diameter, atau jarak. Oke, bagaimana Pak? Pas. Ada lagi? Sudah. Pak? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita memberi tepuk tangan untuk. Lanjut lagi ke kelompok 2. Terima kasih, silakan dulu kelompok 1, kelompok 2 silakan maju. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membawa presentasi hasil dari diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembaca. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang alat ukur. Alat ukur merupakan sebuah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai jenis alat ukur yang berfungsi untuk mengukur sesuatu. Salah satunya adalah alat ukur massa. Jenis alat ukur massa terdiri atas 3, yaitu neraca pasar, neraca samalengan, dan neraca digital. Neraca pasar adalah jenis neraca yang sering digunakan para pedagang pasar untuk menimbang pembelian kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, minyak, dan lain-lain. Posisi wadah berada di atas, fungsinya untuk meletakkan benda yang akan diukur. Sedangkan petunjuk skala berfungsi untuk menampilkan informasi besar
besar masa benda yang telah ditimbang. Neraca sama lengan. Neraca sama lengan adalah alat ukur massa yang biasanya digunakan di toko emas. Neraca sama lengan dilengkapi 2 piring dan alat timbang dengan berbagai satuan massa. Piringan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Neraca digital. Neraca digital atau neraca elektronik adalah alat ukur massa otomatis yang lebih praktis dan presisi hasilnya. Cara penggunaannya sangatlah mudah, hanya dengan meletakkan benda di atasnya, maka akan muncul pada layar hasil dari massa benda tersebut. Demikian macam-macam alat ukur massa beserta ketelitian, fungsi, gambar, dan penjelasannya lengkap. Demikian hasil presentasi kami. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Coba teman-teman jelaskan sedikit gambar tentang neraca pasar atau timbang. Oke, dari kelompok silakan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya seperti teman-teman lihat di pasar, orang-orang menimbang beras, bawang, dan lain-lain. Artinya mungkin sering kali kita ke pasar ya, di sana ada alat timbangan. Alat timbangan pasar itu seperti menimbang bawang, terus ada apa lagi, ikan, ikan asin itu yang disebut dengan neraca pasar atau timbangan. Sudah? Sudah. Ada yang lain? Pas. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompok 3. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut lagi untuk kelompok 3. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Judul materi alat ukur waktu. Macam-macam alat ukur waktu dan penggunanya lengkap. Waktu adalah suatu hal yang mengiringi kehidupan mulai dari dahulu sehingga sekarang dan ke depan. Kita bisa mengetahui waktu secara spesifik berkat adanya alat ukur waktu yang jenisnya ada bermacam-macam. Banyaknya jenis alat yang dapat digunakan untuk mengukur waktu tersebut disebabkan adanya tujuan dan juga perkembangan dari waktu ke waktu. Berikut penjelasan lengkap mengenai macam-macam alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Nama-nama alat ukur waktu yang pertama, 1, jam. Alat ukur yang pertama tentu saja jam. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan benda yang satu ini, karena mulai dari bangun tidur sehingga tidur kembali, Anda pasti tidak lepas dari yang namanya jam. Alat untuk mengukur waktu yang satu ini menjadi alat yang paling terkenal dibandingkan yang lain. Ada banyak varian jam yang bisa ditemukan di seluruh dunia, misalnya jam dinding, jam tangan, atau jam yang ada pada perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, laptop, atau komputer. Meskipun jenis jam berbeda-beda, isi dalamnya tetap sama. Baik, sekian presentasi dari kami. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya kami persilakan. Oke, baik, kelompok 3 sudah memamparkan materinya. Ada yang mau bertanya tentang materi kelompok 3? Ada. Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Coba jelaskan 1 jam berapa menit dan 1 menit berapa detik, sertakan satuan dari waktu. Oke, silakan kelompok 3 menanggapi. Baik, saya akan
Jawab pertanyaan dari kelompok 1. 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Tingkatan ketelitian yang dimiliki oleh alat ukur jam sendiri adalah 1 sekon. Sudah? Jadi satuan dari waktu itu apa? Sekon. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Mari kita berikan duduk. Kasih Bu. Oke, di sini Ibu akan memperjelas lagi cara membaca mikrometer sekund. Oke, baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini, besaran adalah dinyatakan dengan angka-angka. oke, baik. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Oke, ulang. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan angka-angka. Sedangkan pengukuran adalah proses perbandingan nilai sudah dari satu besaran lain dengan besaran yang lain. Sudah? Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal latihan ya. Silakan kerja masing-masing ya. Ambil buku poin. Terus kerjakan, tulis nama di kertas masing-masing. Baca soal. Terus kerjakan. Jangan lupa tulis nama ya. Ya. Sudah semua ya? ya. Oke, baik. Ibu mau bertanya untuk pembelajaran hari ini hal baru apa yang kalian dapatkan dalam materi hari ini? Baik. Pengetahuan baru yang saya dapatkan hari ini yaitu tentang menggunakan alat ukur yang baik dan benar. Oke, ada lagi? Ani. Pengetahuan baru yang saya dapatkan hari ini yaitu mengenal macam-macam alat ukur. Oke, baik, terima kasih. Apa tantangan Anda dalam proses pembelajaran ini? Tantangannya itu. Kesulitan dalam partisipasi kelompok. Oke, kesulitan dalam partisipasi kelompok. Ada yang lain? Ada. Ada. Masih kesulitan dalam mengerjakan soal latihan. Oke, masih kesulitan dalam mengerjakan soal latihan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya materi kita untuk minggu depan itu tentang angka penting. Angka penting sudah? Pada minggu depan itu kita masuk pada angka penting. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang untuk kita
semua, sebelum itu mari kita menutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Saya minta Ade pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam nama Bapa, Silakan duduk dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.